penggunaan ganja pada dunia medis. Nah, sebelum memasuki materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari kanan, ada rekan kami yang bernama. Kenalkan nama saya Edi. Kenalkan nama saya Intan Ayu. Kenalkan nama saya Gemma Riani Carolina. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafizin. Kenalkan nama saya Rana. Perkenalkan nama saya Rina Renata Syaulia. Nah, masuk materi yang pertama yaitu aborsi korban pemerkosaan. Nah, di sini kami bertiga yaitu bagian pro tentang materi tersebut. Nah, masuk materi pertama, kami dari bagian kontra dengan materi aborsi bagi korban pemerkosaan. Hari ini MK apa ya? Hari ini yang kapan Pancasila? Sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 udah sih? Lagi ya. Iya, udah nggak lagi. Wan. Kamu tahu tak berita viral yang terbaru? Apa? Ini bosnya. Kamu yang orang tidak pernah scroll media sosial kayak itu ya? NPP kau. Nah, untuk yang berita sekarang ini ada viral, kasus viral. Kasus apa? Kasusnya itu aborsi tentang pemerkosaan. Macam mana? Gila, hebat. Itu tuh di Lampung. Oh iya, kemarin kan baca, jadi cuma lewat, tapi nggak terlalu ku jenguk ini ya. Nah, sekarang ini Coba coba aku searching. Lanjutan. Coba emang apa cak mana ceritanya tuh? ini tuh karena viral ini nih. Nah, viral jam sekarang ini banyak berita-berita itu di media sosial ini. Karena biasanya itu kan zaman sekarang ini banyak pergaulan bebas kan. Iya. Oh, yang ini ya? Nah, Ini dah. Ini di mana? Umur berapa itu? Kok bisa lagi? aku macet kemarin itu umur 18 rasanya. 18 ya? Nah, di Lampung. Ini di mana? Di Lampung juga. Disumpah kasihan mana masih muda enggak sih? Si anak-anak itu. Cak mana ceritanya? Cak mana? Cak, sumuran baik dari kita jual aja itu. Cak mana ceritanya? Belum dewasa Kan dia. dia wajar sih, maksudnya tuh dia tuh ngaborsi kan karena dia korban pemerkosaan. Ayo. Tekan juga ada sih dia tuh. Mentalnya. Nanti cak mana ceritanya tuh? Nah, cerita Aku baca komen dulu ya. rasanya itu ya, dia tuh laki-lakinya tuh tidak bertanggung jawab. Nah, mana budak yang jantan ini ya sumuran juga sama kita. Kan kita ini kan 18 tahun ya. Kenapa dia tidak galak tanggung jawab? Kenapa lah ya kira-kira? Nah, biasanya tuh kan yang nggak ada tanggung jawabnya kan faktor ekonomi kan. Oh, Nah, iya. dia punya anaknya cak mano. Yang masih sekolah kan? Iya. Caknya belum ada penghasilan sih itu kan. Namanya juga manusia kan. Masih umur 18 cak mano kan. Daftar pegawai kan Sama-sama pelajar kan? Iya. Iya, tapi kan kenapa nggak harus diaborsi? Ya karena kan bagi untuk kesehatan si ibu hamilnya juga. Iya. Kesehatan mentalnya juga. Iya, kali dia juga masih sekolah kan, tapi jalan kan itu untuk hak hidup. Ya tapi kan terlepas dari sana dia itu adalah korban. Iya, Dia itu adalah korban. Jadi Iya. Untuk jangka panjangnya cek itu nah daripada anaknya tuh lahir tapi kesehatan mentalnya kurang bagus, terus dari segi ekonomi juga dia juga kurang, jadi itu disahkan di negara. Cek itu kalau aku lihatnya ya, tapi aku setuju juga tentang pendapat dia. ya, Aku juga setuju. Tapi ya, alangkah baiknya dia tadi tuh ya, ngapo dan punya baik kan anaknya bisa diadopsi aja dengan uang. Mana yang tidak diurusi sama bapaknya tadi. Iya, bisa dititip tuh di tempat penampungan anak, ya panti asuhan, gitu nah. ya tapi kan tetap baik kasihan anaknya kan kalau dia hidup cek itu kan pasti cacat mental anaknya tuh karena dia udah ada parenting dari kedua orang tuanya nih, dia udah punya figur dari baik ibu dan pun ayahnya. Jadi makanya aborsi itu disahkan di negara kita ini tapi dengan kecuali dengan syaratnya dia tuh korban pemerkosaan dan di bawah umur. Tapi ya, bagi aku sih maksud aku ya, kan itu kan Kesalahan mereka deh. Kenapa harus janinnya yang dikorbankan? iya karena janin itu ada hak asasi dewek, kan dia juga berhak hidup. Tapi kan dia belum lahir. Iya. Belum lahir. Makanya
itu tuh di aborsi itu waktu kandungan itu kan masih kecil. Sebelum itu. Nah itulah menurut kami, nah itulah menurut aku pasti anak itu pasti cacat mental walaupun dilahirkan pun kasihan cek itu anaknya tuh karena dia tuh udah punya parenting dari kedua orang tuanya. Tapi bagusnya demi apa ngasih ke keluarga dia yang belum punya anak, saya punya anak dia tadi. Iya, kan tanpa anak- harus diaborsi. Iya, Ya, kan anaknya kasihan. juga punya itu apa hak hidupnya sendiri kayak itu. Walaupun dia tuh tidak ada parenting dari orang tua itu, dia berhak hidup. Ya, pasti ya orang tuanya tuh ya aib itu tuh pasti orang tuh banyak yang tahu tentang Iya, itu. kasihan Pasti kalau dia tahu dibully anaknya, kan, Dek. walaupun ke Itu orang nah. tuanya kalau dikasih tuh Iya. Ya, pasti masa dia keluarga. masih kecil lah megang anak. Iya, masih kecil masa Mana kan umurnya kan 18 tahun. Iya, lagi aja bae lah. makanya dia tuh disuruh aborsi biar dia bisa sekolah, cek Iya, itu nah, lanjutin biar hidup. sekolah. Kan dia juga korban pemerkosaan ibaratnya dari dia korban pemerkosaan, dia lah trauma cek itu nah, apalagi dia harus melahirkan dan punya anak cek itu. Kasihan itu. Nah, kalau kamu cek mana coba? Tapi ya korban tuh sebenarnya nih butuh dukungan psikologis. Tapi ya korban tuh butuh dukungan psikologis. Aborsi bukan salah satunya jalan. Masyarakatnya wajib untuk mendukung korban dengan anaknya tadi tuh. Tapi kan fisiologis pun butuh duit, maksudnya kan dia juga keluarga dari yang kurang mampu cak atau si cerita Fizin tadi itu. Cak mana dia dari siapa apa ke negara Susunya siapa? Iya, Nak makan dari pikirannya siapa? Kasian juga sih kualitas Mana hidup kan- anaknya takutnya stunting kan maksudnya itu. Mana kan uang tuanya itu kan masih ya masih muda Iya, gitu. masih ya Allah masih kecil umuran kita. Umur ya apa? Umur Iya. jam umur 18 Tapi kan tahun. Wijam tadi kan bisa diadopsi dengan uang lain anaknya tadi. Ya, tapi kan tetap baik kasihan anaknya walaupun dia tahu dia anak hasil pemerkosaan. Cak mana untuk kehidupan jangka panjang baik itu Bisa juga kaget kalau uang ini tahu kan pasti ya. Nah, mental anaknya ini pasti rusak kan. Iya. Kaget pasti kalau dia sudah masuk umur sekolah kan. Kaget uang kawan-kawannya nih pasti bully kalau Kasihan. kawannya ini Waktu tahu misalnya kasus dia tuh anak hasil anak bisa terjadi seperti membuli anak haram misal mengatakan kan tidak enak kan kayak tidak gitu. emak. Tapi kan kalau dia dari kecil dikasih ke orang lain kan mereka tidak tahu asal usulnya dari mana. Yang jelas dia tuh dari orang tua yang kaya itu. Tapi kan tetap baik kan pada faktanya ayah dan ibu biologisnya kan tetap bukan yang ayah dan ibu yang dari keluarga yang lain itu. Pasti yang di bawah umur itu. Jadi anggapan kamu tuh aborsi itu tidak bagus ya? Boleh sih. Boleh. Tapi kan ada syaratnya tapi aborsinya tuh misalnya Korban. iya, korban perkosaan di bawah umur itu tidak apa-apa menurut kami ya, menurut aku pun. Karena kan itu tuh kan hak wanita kan, wanita yang melahirkan yang mengandung itu kan tidak minta dia tuh kan diperkosa. Iya. Jadi itu kan hak dia. Dia juga lah korban masalahnya. Kasian juga sih kalau harus trauma. Ada yang baca dari komen deh. Ini masih 16 tahun. Nah, apalagi 16 tahun. Oh, apalagi 16 tahun kan. Nggak Tapi dikawin. ya sebenarnya dia 16 tahun tuh dengan cara dengan aborsi itu sebenarnya tidak bagus, tidak sih? Enggak sih, tetap kasihan si anak sama ibu anak. Tidak sih, soalnya itu kan anak tuh punya hak hidupnya sendiri kayak itu. Nah itu kan kesalahan orang tuanya. Ngapa orang tuanya ngapa anak 16 tahun tadi ngapa nak berbuat kayak itu kan tetap kesalahan orang tuanya bukan anaknya. Kan dia Anaknya korban tidak pemerkosaan. Iya, kan Dia yang kasih korban juga sama pemerkosaan. anaknya. Kan dia korban pemerkosaan, bukan dia yang galah. Ada Ini juga tuh kan pergaulan dia korban. yang berusaha. Tapi kenapa harus anaknya? Padahal ibunya yang memang dia tuh korban perkosaan. dulu, stop dulu. Tapi ya adopsi ini lebih manusiawi cak. Nah jangan sampai ngilangin nyawa dengan cara dia cak itu cak ngilangin nyawa nih kan kita banyak di luar sana masih ada yang pengen hamil, uang yang di luar sana masih pengen berjuang ke garis dua itu kan susah. Nggak pula dengan cara dia cak itu. Ya karena umurnya kan masih muda, itu kan aib nih itu bagi keluarga. Karena kan umur cak 16 tahun tuh kan kalau tidak mengandung tuh nggak enak nih ya, masih kecil ya cak itu. Tapi ya memang aib. Tapi kan bisa do dengan cara dia pakai baju yang
lebih bisa. Dia tidak ketengok dia tuh lagi ngandung anak yang haram tadi tuh. Nah kan kalau dia masih nak sekolah, terus orang tuanya jadi malu juga dengan anaknya yang udah dibuat oleh orang kayak itu. Iya sih, maksudnya Cak ini ya Wan, kan si anak itu baru umur 16 tahun kan, dia sudah mengandung dan tubuhnya tuh belum kuat gitu lah untuk melahirkan sebuah anak, tubuhnya tuh belum sempurna jadi. Itu kan bukan hal yang mudah kan, bukan hal yang kecil ya kan untuk seorang wanita untuk melahirkan seorang anak itu, siapa tahu itu tuh merenggang nyawa ibunya Cak itu nah. Kan kasihan Cak itu nah, siapa tahu mengancam nyawa si ibuannya. Dan juga umur cek itu kan masih umur pubertas kan. Nah untuk kematangan hamil itu kan biasanya itu kan umur 22 tahun. Iya, Nah, itu baru kan itu masih muda banget. Aku ya. Ya tapi kan aborsi itu bukanlah solusi yang tepat ya tuh. Nah mana pula kan janin yang dikandung tuh manusia yang tidak bersalah terus dan berhak hidup cak itu nah. Melakukan aborsi itu sama baik cak menghilangkan nyawa seorang anak cak itu nah yang tidak tahu menahan atas perbuatan dari pelaku. Tapi kan di sini ya aku baca aborsi hanya bisa dilakukan dalam 40 hari sejak awal kehamilan. Jadi dia boleh, tapi waktu awal 40 hari setelah kehamilan itu. Ya izin menyangka ya kan tadi kau nyebuti di mana tuh berisiko bagi kesehatan ibu Iya. kan. Nah menurut aku tuh aborsi itu malah menimbulkan resiko cak itu nah. Malah resiko aborsi itu lebih besar daripada dia tuh nggak di apa sih aborsi cak itu nah. Karena dia tuh menimbuli dampak kesehatan bagi ibu tuh secara fisik, jatuhnya seperti pendarahan, jatuhnya komplikasi dengan psikisnya juga terganggu gitu. Nah, sedangkan kau tadi kan mengargumenkan bahwa aborsi itu bagus untuk kesehatan ibu. Nah, sedangkan itu tuh malah lebih membuat si ibu tuh terjerumus ke dalam kesehatan yang gak baik, jatuhnya tidak baik. Tapi kan sini sekarang sudah 2025 ya Wan, jadi semua teknologi itu sudah ada dokternya, sudah diminimalisir semua gitu. Nah kalau dia dipaksa untuk melahirkan atau lagi apa misalnya nyawanya itu terancam atau belum dia juga lahir atau anaknya jadi trauma atau ibunya jadi trauma, anaknya kurang kasih sayang atau kurang parenting tadi, jadi kan itu jadi lebih banyak lagi resikonya gitu. lebih banyak timbul Iya, masalah. lebih banyak timbul masalah. Kalau Maksudnya dia dari melahir. yang pertama dia harus belum tentu nyawanya dia bisa hidup atau tidak, jadi karena dia melahirkan. Yang kedua, pun dia hidup pun tidak tahu kita dia bisa normal atau tidak menjalankan hidupnya. Terus anaknya juga cak mano, cak itu apa kurang gizi atau cak mano, cak itu atau kurang kasih sayang dari orang tua. Tapi ya, memang kita memahami ya, si korban tadi itu trauma aja. Tapi yang dialaminya trauma korban pemerkosaan tuh ya, tidak dengan cara dia cak itu tadi tuh, tidak bikin luka dia tuh sembuh. Cak itu nah, trauma dia tuh tidak bikin dia sembuh dengan cara dia nganu ke bayi itu tadi tuh. Juga untuk masa depan dia, aku sering membaca di berita tentang kesehatan kalau habis aborsi itu sering nggak bisa hamil. Nah itu apalagi tuh dia lah ngebuang anaknya sendiri dalam bahasa kasarnya cak itu nah. Tapi kan itu bukan anak yang dia pengen ya, itu kan anak hasil pemerkosaan. Dan untuk menjaga juga tentang dia, karena kan kata Wan ini kan membuat tidak bisa hamil ya. Nah dari aku beberapa juga berita itu masih bisa hamil sudah aborsi, tapi ya kurang baik, kayak kurang subur seperti itu karena Tapi ya, faktor Wan, obat-obat. tindakan menghentikan kehamilan secara sengaja dan mengurung janin sebagaimana mengandung melahirkan maksudnya ya. Jadi cak mana itu? Ada kan yang kata kamu tadi aborsi itu kan bisa merusak rahimnya maksudnya kan, jadi tidak subur kan. Tapi menurut kami tidak subur itu bukan berarti tidak bisa. Masih ada kemungkinan bisa dan tidak selalu itu kan bagian dari resiko. Tiap apa yang kita lakukan tuh pasti ada resikonya cek itu kan. Jadi walaupun aborsi pun itu ada resikonya, tapi kita meminimalisir resikonya. Cara meminimalisir resikonya ya itu sudah aborsi kalau dipertahankan maksudnya cak
kasihan bagi kan menimbulkan masalah-masalah lain, cak anaknya, belum kesehatan ibunya, belum resiko ibunya, nyawa ibunya, cak itu. Tapi kan cak ini, kata kamu tadi tuh tidak sobor kan? Cak mana dia misalnya dia punya anak adik pas nikah, nah itu tidak sobor. Sedangkan janin yang dia anu ke sekarang ini, itu kan bagus cak itu. Nah, anak itu tuh berhak dapat keluarga yang penuh kasih sayang. Tapi kan konteksnya kan anak itu Yo, mungkin Tapi kan- lebih tepatnya anak hasil pemerkosaan, bukan anak haram. Aku memperhalus bahasa dia ya. Cak itu guys, menurut kami ya. karena tidak enak dapat dengar seperti itu tuh, mungkin dari kawan yang kaget. Mending kaget ya sudah gue betul dulu ini nih, nunggu nikah, nunggu halal, Kemudian lah mapan, lah pegawai, si ceweknya lah Ah. mapan, lah pegawai, terus melanjutkan hidup, meneruskan hidup, Dan- baru. faktor-faktor ekonomi kan juga biasanya mengurangi SDM anak tersebut. Iya, siapa tahu kaget tahu enggak kamu yang kejadian cacing itu? Raya. Raya, kan kasihan, ada ya ngecek itu kaget. Itu kan karena emak bapak itu gila kan, maksudnya kurang sehatnya, Ah, kurang waras. Nah, si Raya itu kan anak apa yang masih kecil kayak itu, nah jadi kurang parenting orang tuanya. Orang tuanya cek itu, tidak mungkin lah kita harus menimbulkan generasi-generasi raya-raya selanjutnya kan. Ya tapi kan resiko aborsi itu masih besar. Mana pula dia tuh di bawah umur, Cak. Itu kan banyak resiko-resiko, Cak. Resiko medis ya yang aku baca ini resiko medis, Cak, pendarahan hebat gitu, nah berujung pada ibunya tadi yang jadi anemia, shock, terus infeksi rahim, gitu, nah kerusakan organ reproduksi. Mana lagi kan organ-organ dia pada ibu hamil yang tadi dia tuh masih muda nih ya, jadi organ itu masih muda, masih darah itu masih emang bener-bener baru ya, masih produksinya tuh masih lancarnya jadi. Nah kalau aborsi itu terlalu beresiko jadi, nah banyak pula resikonya, bukan di medis baca, di psikologis jadi. Nah nimbuli trauma ganda untuk si ibu ini yang dia tuh ngalami pemerkosaan terus diaborsi lagi, jadi trauma itu bertambah ya itu. Nah jadi Tapi walaupun dia dilahirkan kan kondisi si ibu tuh belum siap, cek itu. Jadi organ-organnya tuh belum mateng, cek itu. Nah untuk melahirkan sebuah bayi, apalagi umur 16 tahun kan. Terus dia banyak juga resiko-resikonya, belum lagi resiko bayinya kan. Bisa jadi si bayi itu lahirnya prematur, terus lahir badan lahirnya rendah, gangguan perkembangan juga, bisa juga banyak resiko-resiko lain, cek itu. Bagi si bayi bukan bagi si ibunya be, tapi kita tuh lemak lah korban satu daripada nambah korban-korban lagi, cek itu. tapi Wan, dengan mengaborsi si bayi itu ya, kan itu juga dibolehin diaborsi cek itu kan tidak boleh kan. ya emang nggak boleh, Nek, tentang aborsi itu. Tapi kan itu kan umurnya dia lah 16 tahun kan. Tapi dengan cara dia diaborsi cek itu kan tidak boleh. Ya emang nggak Boleh, tapi kan dia masih 16 tahun itu makanya boleh. Terus kan dia sudah di bawah umur, dia korban juga, cak itu. Nah itu cuman kami itu apa ya, cak, mempro ke ini cuma dua hal, karena dia di bawah umur dan karena dia korban pemerkosaan. Tapi selepas itu ya kami pasti itu lebih pilih untuk si anak itu untuk tidak dibungkuk ke, cak itu. Ataupun karena pergaulan bebas. Ya maksud omong aku tadi yang nggak boleh tuh, ya misal kau tuh berarti yang bukan pemerkosaan seperti itu, karena pergaulan bebas kan, karena mau sama mau, ya janganlah dibawa aborsi kan. Biasanya itu kan pergaulan bebas tuh umurnya 20 tahun ke atas. Kalau yang korban pemerkosaan seperti ini ya boleh, nggak apa Kan di negara juga boleh. Hmm. Di Indonesia Karena juga kan boleh. Karena bukan dia kan kemauan umurnya. wanita tersebut. Iya. Seperti itu. Tapi ya, dalam agama itu tidak boleh ada ayat yang tercantum. Baca kan? Ya, Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum bainina wa ahfadatan warzaqakum min thayyibatin. Afadil batilin yu'minuna wa nikmatillahi yang kurun. Nah, artinya di sini Allah menjadikanmu sepasang suami dan istri dari jenis kamu
sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu, serta memberi rezeki yang baik. Mengapa yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Mengapa di ayat ini jelas bahwa wong yang ingkar ialah wong yang tak nikmat, padahal itu kan nikmat Allah, termasuk nunjuk ke keturunan ke dia tuh, itu termasuk nikmat Allah. Ternyata dia termasuk wong ingkar, wong yang batil, wong yang tak paham dengan ilmu agama. Maaf ya Wan, sebenarnya kalau masalah tentang bawa agama itu bukan ranah kami, maksudnya ranah kita, cek. Karena kami ini kan masih awam juga. Iya, masih awam juga, cek itu ya. Tapi itu kan tidak seluruhnya tuh beragama Islam, cek itu kan. Ada juga yang Kristen atau Hindu atau ini banyak, cek itu kan. Jadi ini nih kita tuh mikirnya tuh secara realita manusiawi, cek itu. Kalau agama tuh lama bawa religi, cek itu kan. Itu kan ada di kepercayaan masing-masing, cek itu kalau masalah agama. Tapi tidak disalah itu memang benar, memang ada ayatnya juga. Dan itu juga bagus juga maksudnya tuh, karena artinya juga bagus ya. Tapi kan itu tuh kita tuh mikirnya mau realitanya yang ada di depan mata, cek itu. Dan masalah agama kan ya kepercayaan masing-masing, cek itu kan, dan tidak seluruhnya juga agama Islam kan. Ya tapi aku lihat nih beritanya dia nih pakai hijab pas di perkosa tuh, berarti dia tuh iya Islam. Berarti dia ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Berarti dia ini termasuk wong yang batil tadi tuh. Wong yang batil itu ialah wong yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah itu. Memang musibah istilahnya tadi tuh ya. Tapi dengan cara dia dengan keinilan kenyawa wong tadi tuh, tidak dengan cara yang terbaik itu. Berarti dia tuh membuang nikmat Allah. Bisa kita cermati yang tema kita ke depan tadi, yang pertama tadi pembahasan kita tadi, bahwasannya bisa kan anak ini hidup layak dengan uang yang ngadopsi dia. Misalnya dia ngadopsi dia tadi tuh, entah uang kita itu bisa menunjuk dia kehidupan yang lemak istilahnya. Memang dia dengan ngumpulnya ini memang yang lanang tadi tidak galak istilahnya, tanggung jawab. Tapi kan dengan cara dia jago anak itu tadi, terus diadopsi oleh wong, jadi anak itu tadi tuh dapat hak lemaknya juga. Dan maksud kawan aku tadi kan, itu kan tidak semuanya tentang hanya dia dewek di dunia ini, kan banyak yang lain, agama Banyak yang juga lain. kasus-kasus lain, cek itu. Mungkin maksud dia tadi cek itu. Iya. Dan Wan di sini ya, aku juga baca di artikel beritanya nih, dia nih diperkosa oleh omnya sendiri, cek itu. Cak mano ke depannya, cek itu. Parahnya. Nah, tapi Wan, yang aku baca di artikel beritanya nih, anak yang 16 tahun yang diperkosa ini, dia nih diperkosa oleh keluarga sendiri, oleh omnya sendiri, cek itu. Nah, cak mano coba? Kan jauh lebih miris ya, apalagi kan ngomong-ngomong tetangga, cek itu, ngomong lain, faktor-faktor orang lain, pasti merusak mental dia, cek itu. Nah untuk stigma masyarakat menurut aku tuh sebagian orang tuh kan nilai aborsi itu sebagai tindakan yang tercela gitu kan. Nah sehingga tuh korban tuh bisa dapat ketekanan yang lebih gitu. Nah dari itu apalagi kan itu tadi pamannya dewek kan, nambah dia tuh psikisnya terganggu. Iya sih. Tapi ya, aku waktu baca dasar hukum aborsi sebagai korban pemerkosaan Indonesia itu, undang-undangnya nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 72 ayat 2 itu tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan a. adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu hamil dan atau janin, yang b. kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Artinya korban pemerkosaan ini diperbolehkan di Indonesia melakukan aborsi secara hukum jika kehamilan tersebut menimbulkan dampak fisiologis, dan itu juga sebenarnya pilihan si ibunya, cek itu mau diaborsi atau tidak. Terus pilihan dari keluarganya juga itu tuh mau diaborsi atau tidak, cek itu. Nah kan, kau tadi menjelaskan tentang jadi dunia Allah. Skip. Undang-undang Kesehatan nomor 3. Tapi ya Iwan, aku lihat dari undang-undang bahwasanya aborsi tidak dilarang, tetapi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban
kondisi pelayanan aborsi atas ini. Lanjut. Lanjut. Memberikan pengakuan terhadap hak korban, termasuk hak atas Nah, ya, aku nih juga nengok di undang-undang nih ya, ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 ayat 2 menyebutkan bahwa aborsi umumnya dilarang, tetapi ada pengecualian termasuk kehamilan akibat pemerkosaan. Nah, iya, jangan yang ini. Nah, aku nih nengok di undang-undang nih, dia tidak boleh sebenarnya. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, mengatur larangan aborsi kecuali dalam kondisi yang diperbolehkan sesuai ketentuan KUHP dan PP. Cak itu aneh. Yo, Oh, berarti inti diskusinya nih, kesimpulan kita ini yaitu perbedaan aborsi menyentuh aspek hukum, etik, medis, psikologis, dan sosial, dan perlindungan korban. Sementara pihak menekankan hak hidup, janin, dan nilai moral. Keputusan tentang aborsi seringkali bergantung pada konteks individu dan kebijakan negara dan tidak selalu hitam-putih. Berarti kesimpulan kita tuh cak itu. Ya. Jadi ada plus minusnya juga lah ya. yang selesai. Oh Iwan, kamu tahu gak ada kasus juga setelah yang tadi tuh kasus katanya pabrik rokok nak ditutup. Nah, kasus apa? Iya, pabrik rokok tuh nak ditutup karena Di mana itu di mana? nah kurang tahu di Bekasi rasaku ya. Boleh Nak di ditutup. mana? Kau tahu Apa itu udah dari mana? Di medsos di IG aku tuh nengoknya. Ada ibarat cak ini mencek itu nah pabrik rokok nak ditutup. Tapi tidak apa-apa, tidak sih, bagus lah kalau habis Iya rokok kan, ditutup. bagus lah. Jadi perokok yang Perokok berat tuh jadi tidak sering merokok lagi dia. Tapi tidak semudah itu tuh karena balik ke diri umumnya karena itu kan ada di kontinue pacak mana nah kalau wong tuh sampai sakau cek itu nah ibaratnya tak tergantung dengan rokok cek itu. Tapi data penyakit di Indonesia nih banyak anak akibat rokok, meningkatnya itu tuh biaya pengobatannya. Tapi misalnya kalau pabrik rokok itu ditutup ya, nah kan banyak pegawainya ya di pabrik rokok itu, nah terpaksa kena PHK, nah nak cari makan, nak cari mana mereka sebanyak uang yang 20.000 itu kan Iya. pegawai di sana. ya apalagi sekarang ini susah nyari gawe. Terus tuh ya pabrik rokok tuh ngapa susah untuk diberhenti ke karena pajaknya besar, negara tuh kan banyak utangnya kan, nah pajak itu dari separuh itu dari rokok itu pajaknya tuh separuhnya. Nah, Jadi duit anggaran dari kita beli rokok itu pajaknya ngapa ibaratnya cak Indonesia benar melarang ke pabrik rokok untuk dibuat ke Indonesia kan bisa sebenarnya tapi ngapa karena utang negara ini masih banyak cak itu. Jadi butuh pajak dari rokok itu pabrik rokok itu. Ya, tapi kan kesehatan juga penting, ya itu nah jangan nomor satukan anggaran, sedangkan kesehatan di Indonesia itu banyak yang buruk, ya itu gara-gara Udah rokok. bisa juga dia tuh cak beri pelatihan kerja baru, cak ngembang ke industri alternatif. Iya. Bisa dengan cara cak itu juga. Iya banyak juga kan UMKM kita tuh yang lagi berkembang sih. Nah bisa juga para pekerja tadi ngembangi UMKM itu. terus itu kan UMKM itu kan pasti ini nggak sama pendapatannya dari rokok, karena kan rokok itu tertinggi rasanya. Aku melihat baca berita tuh pendapatan yang paling besar. Iya pendapatnya paling besar Karena pasti itulah negara ada kita pabrik turun rokok. lagi dolarnya tuh pulau Dan cak tak itu semudah nah. itu UMKM itu langsung naik legit untuk menggantikan posisi pabrik rokok tuh untuk membayar pajak yang karena kan negara kita ini banyak utang. Iya, utangnya kan separuhnya dari pajak pabrik rokok itu, karena pabrik rokok paling banyak penjualannya kan. Jadi kalau masalah kesehatan ya balik ke diri masing-masing lah kalau kesehatan Karena kan. itu kan personal. Iya, personal kita dewe. Nggak sehat, yo jangan gitu. Agak juga bisa peningkatan pasar gelap, cek itu aja. Kalau misalnya pabrik itu resmi ditutup, cek itu justru munculnya cak rokok-rokok ilegal yang tidak diawasi oleh kualitasnya, terus cak sama nggak ditengok ini apa isinya tuh apa, misalnya barang-barang kimia terlarang, cek itu kan kita tidak tahu kalau misalnya tutup, ibaratnya tidak ditutup, ibaratnya ditutup maksudnya. Itu bisa jadi sih ya apa pendapatannya tadi menurun, tapi kan juga
memang nggak selalu melejit gitu kan, nggak langsung melejit, itu kan bisa melalui proses yang alami, yaitu lebih sehat juga. Dan juga kalau nak ngebesar anggaran mungkin di sektor lain, cak wisata apa di mana kita tuh kan banyak apa sih bahan-bahan mentah yang diekspor ke luar. Nah mungkin bahan itu tuh bisa kita olah di dalam negeri sendiri terus dijual dengan harga yang fantastis ke luar. Itu juga bisa sih untuk meningkati itu daripada yang rokok tadi malah menimbulkan masalah kesehatan yang baru. Itu Nah iya benar juga, karena kesehatan masyarakat harus diutamakan. Penutupan pabrik rokok secara bertahap adalah langkah yang paling penting untuk mengurangi penyakit dan kematian akibat rokok. Kita harus ya berpikir kita tuh cak mana caranya di Indonesia ini bisa pekerjaan mereka tuh dari rokok itu tadi tuh. Tapi ya mayoritas di sini banyak, di Indonesia ada banyak petani dan juga ada beberapa petani yang tembakau. Jadi banyak petani yang menentukan hidupnya dari tembakau. Jadi penutup pabrik tanpa transisi yang jelas itu bakal menyengsarakan mereka dan memperburuk kondisi ekonomi mereka sendiri. Itu ya setuju juga sih. Nah tapi kan juga ada kan tembakau tuh dibuat jadi bahan medis. Nah kenapa enggak tembakau tuh jadi bahan medis baik daripada dijadiin rokok yang malah menyebabkan banyaknya kasus-kasus kesehatan yang baru itu. Ya karena mana negara Indonesia kan negara yang lebih maju kan. Pastinya negara Indonesia ini untuk maju itu perlu butuh banyak dana. Nah pasti kalau masuk ke bidang medis pasti dananya tuh pasti ya pas-pasan, mungkin nggak terlalu tinggi karena kan Indonesia ini kan harus negara maju, negara tertinggal sekarang dibanding Cina, Jepang gitu. Nah narik kesimpulan dari yang kita banyak utang. Nah ngapa kita banyak utang tadi kan selain negara kita korup, nah bisa juga uang yang kita utang itu bisa dibuat jadi studi baru, jadi penelitian baru, yaitu mana membangun tembakau ini supaya dia tuh tidak bisa jadi rokok lagi, maksudnya tuh tidak dibuat rokok lagi gitu. Nah Gak bisa Wan, karena rokok itu sudah dari zaman dulu. Dari zaman dulu tuh memang ada rokok tuh. Nah diubah pun nak diubah cak mano cak itu nak. Susah, pasti bakal susah kalau ibaratnya cak untuk tidak merokok itu di kehidupan sekarang. Apalagi kan sekarang lah dopot juga kan rokok elektronik kan. Oke, menyangkut pencarian dana tadi ya, dengan cara mereka nganu ke rokok itu, kemudian pembeli rokok tadi tuh jadinya ngabisi duit juga, malah mereka juga terkena penyakit lah, ngabisi duit beli rokok, terkena penyakit pula nak ngobatinya, jadi banyaknya mereka pengeluarannya. iya jadi double kan sih. Tapi kan itu kan masalah masing-masing, kesehatan masing-masing. Dia nak pilih hidup, kan hidupnya pilihan, tapi pikir bet, setiap pilihan itu ada resikonya, cak itu nah. Kalau dia nak sehat, jadi sudah, tidak usah merokok, cak itu nah. Kalau dia nak hidup sakit-sakit, ya sudah lah jual, cak itu. Tapi tidak mendampaki oleh tidak untuk utang-utang negara ini nah. Harus dibantu juga dari mana coba cak itu nah. Sedangkan utang negara ini semakin besar juga kan. Dan juga Wane, kalau nak langsung ditutup itu kan benar kata Tim tadi, daripada masuk rokok ilegal itu tuh lebih bahaya, pasti banyak yang rokok-rokok ilegal itu pasti masuk itu tuh. Belum tentu juga itu tuh bahan-bahan yang aman kan. Kalau kita rokok-rokok lokal nih, rokok-rokok memang dari tangan-tangan Indonesia, dari rempah-rempah Indonesia nih, jadi kita tahu cek itu. Ya, dari Nah tapi bahan-bahan. dari yang Queen tadi nambahkan ya, yang pasar gelap diimpor gitu ya, itu tadi kan kalau di mana sekarang tuh banyak anak-anak di bawah umur, anak SMP, anak SMA, bahkan ada juga anak SD ya udah. Iya, sering lihat di jalan. Nah itu kan anak, nah mana kaget tuh kalau rokok-rokok yang diselundupkan itu nyampe ke anak SD. Nah itu dampaknya tuh malah nambah besar, bukannya nambah kecil, dia nambah besar cuy. Dan juga pabrik itu tuh pemerintah negara berkurang drastis dan bisa mengganggu pembangunan. Dan masuk juga ya pasti mungkin terjadi krisis ekonomi gitu nih. Nah dari krisis ekonomi itu biasanya itu kan itu tuh masalah yang paling besar, dari turunnya harga rupiah, Iya, dolar. itu inflasi maksudnya. Terus tuh ya yang kata kau tadi tuh kan, yang kata kau banyak anak-anak di bawah umur gitu nah. Tapi ngapa alkohol rokok di Korea, di Jepang itu diperbolehkan? Karena dia waktu membeli itu dia menunjukkan KTP, menunjukkan kartu identitas kalau dia tuh berusia di atas 18 tahun atau di atas umur 22 tahun,
Jadi itu balik ke si individu masing-masing cek itu nah misalnya jadi tidak bisa semua orang jual ke cek tapi bukan berarti si pabrik ini bisa tutup cek itu nah. Dan juga di level rokok tuh pasti ada 18 plus, yaitu 18 tahun ke atas. Berarti kan tidak boleh itu tuh anak kecil. Iya berarti pengawasan orang tuanya yang kurang Itu. bukan berarti pabriknya harus Pabriknya yang tutup sama. karena pabriknya ini butuh karena untuk bayar menutupi duit utang-utang negara ini karena pajaknya tuh cuma bisa berapa persen cek itu rokok ya. Tapi memang itu tidak pacaknya. Wan aku potong dulu ya maaf ya terus tuh untuk pabrik rokok untuk tidak ditutup tuh juga itu tuh sebagai hak konsumen cek orang dewasa tuh memiliki hak untuk memiliki gaya hidupnya termasuk merokok juga itu tuh pilihan dia cek itu kan terus penutupan pabrik juga bisa dengan melanggar hak kebebasan individu dan pilihan konsumen cek itu nah jadi itu tuh cak apa ya hak kebebasan uang nah terus tuh pilihan dia nah sama atau tidak cek itu Tahu, Cok. Aku bunyi. Terus itu kan di label rokok itu kan lah di label rokok itu berbahaya. iya 18 tahun ke atas dan jauhkan dari anak-anak berarti Iya. kalau ada peringatan itu balik ke individu masing-masing Iya. kan harus cek mana Seperti itu. kalau ibaratnya bapak-bapak yang merokok ya kalau disayang anaknya ya dia jauh cek itu Namun bapak-bapak yang merokok itu juga ini diambil dari pengalaman nyata Nian di mana ada bapak-bapak yang merokok itu dia ngerokok memang di luar jauh dari yang tahu anak-anak tapi kan asap rokok itu tuh melekat di baju dia nah sedangkan asap rokok itu tadi melekat dia gendong anaknya yang masih kecil nah itu tuh berdampak pada kesehatan anaknya itu anaknya juga bisa terkena hipertensi gagal ginjal gitu apalagi yang paling parah tuh tentang saluran pernapasan berarti itu bapaknya tidak pinter maksudnya dia udah tahu resiko merokok tuh dia tuh pasti tahu merokok itu tidak sehat cek itu nah kan tapi dia malah milih untuk sebenarnya merokok itu tidak apa-apa cek tapi dia tuh harus tahu resiko-resiko kesehatan terus sekelilingnya kan kalau di Singapura atau di negara-negara luar cek itu nah tempat rokok tuh memang di pinggir-pinggir jalan tuh memang ada disediakan cek itu nah tidak bisa sembarang merokok be Apalagi di Jepang. iya apalagi di Jepang merokoknya be harus di dekat tempat sampah dan memang ada ruang tersendiri cek itu Iya. ya untuk Di Indonesia ini kan beda dari Jepang jadi kan harusnya bersyukur gak sih kalau tutup soalnya kan uangnya itu lebih hemat dan untuk keperluan lain nah ini Mungkin menambahi dari- ya kan untuk Jepang itu juga kan itu negara maju sedangkan Indonesia tuh negara berkembang di mana masyarakatnya tuh masih minim literasi mengenai kesehatan kayak itu nah apalagi kesehatan untuk anak-anaknya mana mewujudkan Indonesia emas 2045 sedangkan Indonesia sekarang literasinya tuh minim sekali. Ya, tapi kalau pabriknya resminya ditutup, ya akan muncul rokok ilegal. Lebih bahaya akan karena tidak ada pengawasan kualitas. Nah, tapi ya aku nengok dari data terbaru dari WHO menunjukkan bahwa prevalensi penyakit tidak menular terkait rokok terus meningkat. Nah, biaya pengobatan kanker paru-paru untuk sekarang nih mencapai miliaran dolar setiap tahun. Nah, rokok tuh pasif membunuh ribuan anak setiap tahun. Jadi rokok tuh bisa penyebab kematian murni setiap tahun. Nah, meningkat terus. Tapi kan padahal bagus dengan cara itu tadi tuh. Jadi nggak bikin penyakit tadi tuh meningkat. Mungkin itu dari segi kesehatan kan. Tapi dari segi negara kan menyangkut hajat hidup orang banyak kan negara ini. Nah, daripada negara ini menjadi krisis ekonomi karena tidak bayar hutang dan negara ini tidak masuk levelnya tidak telur lah pada negara Indonesia seperti itu. Dengan membayar hutang tersebut kan negara ini ya berkembang daripada negara yang tertinggal karena inflasi. Iya. Ngapa tidak memilih untuk tidak usah tutup pabrik rokok, duit pajak rokok itu dibayar ke utang negara dan kita yang bukan perokok tidak usah merokok, cak itu nah. Ngapa tidak milih cak itu, cak itu nah, kan? Jadi dua-duanya dapat kan kita tidak usah merokok dan tidak usah menghirup asap rokok dan pajak negara tuh juga dan utang negara tuh juga tertutup, cak itu. Kan kalau ada dua pilihannya, ya ngapa tidak, cak itu nah.
untuk Ya. keuntungannya cek itu. Kecuali kalau kalian merokok kan pasti kalian tidak ada kan yang merokok sekarang kan, karena itu kan pilihan. Itu juga bagus sih Wan, tapi cara nak ngebayar utang sedangkan pemerintah kita sendiri, ya kalian tahu kan pemerintah kita tuh cak mano ya untuk menutupi utang tuh jangan kan sepeser pun dia apalagi kan pabrik rokok tuh kan besar gitu kan, dan pabrik rokok besar tuh anggarannya terus penghasilannya juga besar, nah itu bisa banget dikorupsi. Nah sedangkan kita dengan menutupnya tadi mungkin lebih meminim korupsi. Terus bayar utang negara itu pakai apa kalau bukan dari pajak negara rokok yang besar itu? Nah, setiap presiden perasaan tiap tambah besar bayar deh pajaknya, utangnya maksudnya. Rokok itu pendapatan paling besar loh di Indonesia, pajaknya paling tinggi juga. Pajaknya itu ialah masuk ke kas negara itu bayarin utang-utang gitu. Dan itu tuh jangkanya lama, nggak mungkin sekali pajaknya tuh bisa langsung nutupi utang-utang kayak gitu. Yang presiden, yang ganti presiden gitu nambah utang, karena yang salah tuh bukan masyarakatnya, bukan pabrik-pabriknya yang tadi. Yang salah tuh kabinetnya. Ngapa kabinet itu ca main-main baca itu apa dia tuh yang hal yang tidak penting, sedangkan masyarakat tuh lebih banyak membutuhkan pekerjaan atau kalian tadi lebih banyak membutuhkan kesehatan itu untuk medis, keperluan medis itu Itu ya Wan. Kalau untuk wong yang merokok itu berarti itulah wong yang SDM-nya rendah gitu. Dia tahu itu tidak baik gitu. Ngapa tidak kita terus bisa ngontrol mengendali ke diri kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk gitu. Bukan berarti pabriknya yang harus tutup karena pabriknya selalu untungnya juga buat negara ini. Dan juga aneh nambahkan dari kawan ini ya. Karena kan kalau langsung ditutup itu kan karena kan rokok itu kan ada kandungan candu kan, Iya, nikotinnya. itu nikotinnya kan. Nah bisa baik kalau ditutup itu masyarakat tersebut ya melakukan demo ke pabrik jangan tutup. Iya, pasti ada beberapa, pasti ricuh lah. Dan ada lagi ya, pasti kalau emang ditutup nian itu pasti baliknya ke rokok ilegal. Iya, Dan lebih bahaya lagi. Nah maaf kawan nah dari yang kau jelaskan tadi tentang kecanduan, nah Pak bagusnya kita nih lebih baik nutup biar mereka tidak kecanduan dengan yang itu tadi tuh. Dan yang namanya kecanduan itu tuh susah. Iya, tidak bisa langsung. Itu harus ada adaptasinya dulu, harus direhab lah ibaratnya kata, harus direhab, harus dari memang tidak bisa langsung, harus bertahap cak itu. Nah itu tuh juga harus ada dari kemauan diri sendiri cak itu, tidak bisa langsung berhenti. Aku juga punya beberapa kawanku yang memang perokok. Sebenarnya tuh pengen berhenti tapi tidak bisa. Kandungan nikotinnya itu. Iya, karena sudah candu cak. Nah kecuali kalau memang dari diri dia sendiri, makanya kegalauan itu bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Amin kita tahu itu tidak sehat, ya sudah, tidak usah dilanjuti, tidak usah merokok, tapi bukan berarti pabriknya bisa tutup. Dan mungkin ya kan dari kecanduan tersebut kalau emang itu ditutup. Kenapa ini diskusi ya? Iya Ya. Pak, kelompok. Kasihan ya perasaan ya. Iya. Nah, kenapa maksudnya? Dan juga wadai kan karena itu tuh mengandung apa namanya tadi nikotin kan yang membuat dia efek kecanduan tersebut kan. Nah bisa saja karena itu memang ditutup mereka mencari alternatif, yaitu alternatifnya selain rokok ilegal bisa saja ke narkoba itu ganja karena misap dan Iya. misap Dan itu lebih asapnya parah juga. lagi. Dan itu lebih parah lagi, malah memperburuk negara ini Iya. tentang SDM lagi. Karena Itu balik ke SDM individu sangat- masing-masing hidup mau merokok atau tidak. Tapi bukan berarti kami ini merokok ya. Kami Iya. hanya berpendapat masalah. Tapi ada beberapa wong mungkin mereka dari kecanduan rokok itulah malah bisa lanjut ke ganja cak uji kamu tadi tuh. Nah, kan kata kamu tadi tuh lebih baiknya jangan ditutup. Tapi kan gara-gara mereka aja kecanduan rokok bisa jadi ke ganja. Mungkin ya beberapa itu tuh aneh kalau yang saya itu tuh daripada yang ditutup tuh. Nah yang ditutup tuh yang lebih parah wan untuk kecanduan ke arah sana tuh. Dari misalnya yang bapak-bapak yang pekerja seperti sopir,
petani pasti merokok seperti itu tuh, apalagi yang kuli. Nah seperti itu tuh, karena ya rokok tuh ya istilahnya tuh ya sebagian hidup mereka itu, karena Jangan yang tapi kan kalau di mereka tuh sudah susah cari uang kan, kalau nggak ditutup otomatis uang mereka tuh lebih hemat, gak tertuju pada kecanduan rokok mereka tadi. gini ya, untuk keluarga ya kan, untuk keluarga saja ya pasti lebih hemat, tapi untuk negara kan, negara tuh punya hajat orang banyak lah. Ya, nah, ibaratnya untuk orang banyak. Nah, kan tadi banyak yang di bawah umur kan penggunanya. Macam mana meliterasi, gitu, menjelaskan kepada anak-anak yang di bawah umur ini agar berhenti merokok, gitu. Itu harus pengawasan orang tua sih menurut aku. Dan juga Wan ya, pasti itu tuh sudah ada kan di label rokok tuh 18 plus, dan rokok itu membunuhmu. Iya, rokok itu membunuhmu. Makanya banyak orang kan nanya cak itu nah kan, apa sih rokok nih? Padahal di label itu rokok itu membunuhmu cak itu nah. Terus ada kanker ini, tapi untuk masih dijual. Karena itu masuk ke untuk menutupi duit utang negara. Karena utang negara kita ini sangat-sangat besar ya kan. Iya, kalau ibaratnya utang negara tidak pula besar juga mungkin no problem lah ya. Tapi kan anak-anak usia umur 16, 15, 12, 13 tahun itu kan usia aktifnya ya, puber kayak itu. Nah, di mana mereka usia itu banyak ingin mencoba hal baru kayak itu. Nah, cara tuh agak mereka tuh malah kecanduan yang lebih berat, apa yang tadi ganja, bahkan lebih beratnya lagi narkoba. Balik ya Wan, itu tuh sebenarnya ya tergantung personal. Untuk itu tuh kita tuh nak tujuan kita tuh ya kemana ya Wan ya, seperti itu tuh. Nah nah daripada ya pasti ya Wan, mulai dari bapak-bapak dulu Wan, daripada tutup ya pasti bapak-bapak tadi ya ke arah yang untuk menghilangkan candu rasa candu di dalam dirinya tadi, pasti yang mencari alternatif ya Wan. Nah dari bapak-bapak mungkin lah, dari bapak-bapak itu bisa diturut oleh anak-anak. Tapi sama gue bohong nggak sih? Dari dia bisa memang menutupi utang-utang negara, tapi dia bikin rakyatnya ini banyak yang meninggal, gara-gara penyakit rokok. Itu yang sengsara karena kecanduan rokok tadi. Kan bisa dengan cara yang lain kita menutupi utang negara. Cara apa? Sedangkan pendapatan rokok itu kan besar loh. Coba menurut kalian cara apa? Coba. Pasti susah kan? Karena rokok itu payahnya paling besar loh. Makanya itu susahnya. Mungkin kalau ibaratnya tidak nutupi duit negara ya, untuk nutupi utang-utang negara mungkin sudah dari dulu lah pabrik rokok tutup. Aku juga jujur terganggu kalau masalah asap-asap rokok atau untuk orang sekitar. Tapi ini untuk kebaikan negara kita ke depan, cik itu kan. Untuk generasi-generasi selanjutnya, cik itu. Ya, tapi kan kata Tuhan tadi, ya utang negara kan urusan seperti kayak MPR atau DPR atau presiden, itu kan tugas mereka. Kenapa harus rakyat yang menanggung semuanya? Ya karena bukan rakyat, ya siapa lagi Wan? Iya, kalau bukan rakyat, nggak Karena mungkin dengan mereka rakyat sendiri. nih, kita nih bergotong royong untuk Iya. membayar utang-utang tersebut. Karena kan kita juga berasal menggunakan dari fasilitas juga. Ah, Kan kita pasti kan kalian misalnya kemana-mana bayar tol itu kan pasti bayar pajak, atau motor bela contohnya kan. Pasti kalian bayar pajak kan. Terus ada beberapa juga yang tidak bayar pajak. Nah, mungkin ditutupinya dari utang negara, nah untuk buat jalan tol. dan mungkin juga ya Wan, utang juga. pendapatan negara itu kan juga ada yang namanya subsidi, mulai dari seperti subsidi pertalite nah, Iya. untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Iya. Makanya Iya, makanya mungkin Minggu Yuri cek itu nah utang-utang negara ini mungkin bisa sedikit demi sedikit menutupi untuk generasi-generasi selanjutnya itu tidak nyaro cek itu nah tidak sengsara. Kayak dia dulu skip, udah masuk kamu ngomong terus gue. Suaranya. Jadi ada sih. Gila deh. Wan, ngomong tentang ini langsung teh ke belanja apa judulnya? Saya materinya.
sudah kesimpulannya gantian. Ya, baik. Tambahin baik. Enggak, misalkan dia tadi nyebuti untuk anak di bawah umur segala macam, tambahin gitu. Sudah Wan, cak ini kesimpulannya ya. Nah, benar. Tuh, nah kan ada ini. Sudah nih kesimpulan dari pabrik rokok. Nggak salah. Udah galah aja lah. Tuh, Nah, kalau dari sisi undang-undangnya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penutupan pabrik rokok juga membuat jutaan pekerjaan hilang. ya, Mata pencarian uang juga susah sekarang kan. ya. Kesimpulannya, penutupan pabrik rokok adalah isu yang konflik di satu sisi membawa manfaat besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan masalah sosial. Iya. Jadi itu kesimpulannya. Oh, jadi itu Oh, kesimpulannya. iya sih bener. Itulah kesimpulannya. Jadi kita udah dapet ya kesimpulannya kan. Sudah dibaca juga tadi oleh kawan-kawan kita. Nah, ngomong-ngomong soal ganja, apa topik ketiga? Ganja di dalam dunia medis. Nah, ganja dan dunia medis. Nah, itulah masalah yang ganja. Yang masalah ganja tuh ya. Aku tuh pernah baca ganja tuh jadi obat alami medis cek nah kan dan boleh digunakan. Kamu tahu enggak sih berita tentang itu ganja tuh lah diperbolehkan. Tapi yang untuk medis lah cek nah untuk obat-obatan. Obat alami gitu nah. Tapi ya, legalisasi ganja medis dapat menyebabkan risiko kesehatan dan penyalahgunaan. Kita harus melindungi masyarakat, terutama remaja, dari dampak negatif ganja. Jadi karena itu karena kebanyakan dosisnya. Tapi bisa be ini jadi salah guna. Tapi kan di Indonesia ini Tapi kan harus tenaga medis yang ngono punya, jangan nggak bisa sembarang uang. Makanya kan ini bisa digunakan hanya untuk tenaga medis sebagai obat alami. Kalau di luar itu ya tidak bisa sembarang ngono punya. Berarti obat si ganja ini kalau disalahgunakan kayak makanya jadi kenakalan remaja itu cina kalau lebih dari itu jadi obat. Ini kan bisa berarti kan jadi obat herbal ibaratnya. Kandungan dari tumbuh-tumbuhan. Iya, Indonesia kan kaya kan tumbuhan. Terus tuh ya, sudah dilegalkan juga di negara kita nih. Iya. Apa Manfaatnya apa baik? manfaatnya kan sebagai obat kayak gitu. Manfaatnya tuh ya, seperti cak mengatasi sakit kronis, Iya. mengatasi masalah mental, Iya. memperlambat pertumbuhan sel kanker. Ya, banyak manfaatnya. ya, dan juga zat aktifnya seperti THC dan CBD yang memiliki efek analgesik, antiinflamasi dan anti kejang gitu no, yang anti kejang-kejang gitu no. Iya, terus tuh ya manfaatnya tuh terdapat yang sudah terbukti cak untuk milik kronis untuk kanker, penyakit saraf, epilepsi yang kejang itu nah yang kawan aku tadi epilepsi kan bahayanya kan itu kan cak misalnya kita mual muntah bisa akibat kemoterapi cak itu kan kemoterapi itu bahayanya kan jadi bisa dikasih ke sebagai obat alami cak itu nah obat herbal dari tumbuh-tumbuhan. Tapi kan Wan, penggunaan ganja dapat menyebabkan gangguan kognitif, masalah pernapasan, risiko psikosis dan kecanduan. Remaja yang menggunakan ganja berisiko mengalami masalah perkembangan otak. Otomatis kan banyak nanti anak-anak itu menjadi bodoh. Tapi kan tujuannya tidak melalui pengawasan secara medis. Pasti kalau melalui pengawasan secara medis, ada sistem ketetapannya Sudah dari ditentukan. konsumsi pasti sudah ditentukan. Iya sudah, makanya ada dokter, ada tenaga medis, itu sudah diminimalisir, sudah diuji coba juga pasti kalau sudah dilegalkan dan sudah
boleh kayak Indonesia ini Itu pasti pasti juga diteliti beberapa iya kali. sudah tidak mungkin dokter tuh menemukan dan langsung dicoba ke pasien cek. Nah pasti itu sudah ada terbukti, sudah ada hasilnya cek itu. Nah sudah terbukti akurat, makanya sudah disahkan di negara kita. Nah, untuk penggunaan obat itu sendiri ya, itu tuh ada ketentuan umur dah. Misalkan cak bayi gitu, boleh dah saya. Mungkin kalau bayi-bayi mungkin belum ya, setahu aku Ya, mungkin dari cak umur berapa? umur cak anak-anak mungkin masuk usia 12 tahun ke atas mungkin bisa ya, mungkin setahu aku ya, maaf bisa dikoreksi kalau aku salah cek gitu. Nah, tapi ya aku setuju sih karena kan ganja itu tidak harus berbentuk, tidak harus negatif cek gitu. Nah, kan itu kalau disalahgunakan baik itu negatif, tapi kalau misalnya itu jadi ke sebuah obat itu tuh bisa juga cek gitu. Nah makanya kita tetap balik ke diri kita cek gitu. Nah Dan juga kan itu kan dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya kan dari tumbuh-tumbuhan itu kan ya tidak terlalu gimana gitu daripada bahan-bahan dari dunia ini. iya itu sih dunia ini juga besar cek karena kita terus mencoba meneliti kalau hasilnya ya bagus ya why not cek itu. Nah aku tidak cek itu. Dan penting apa sih yang di ganja tuh yang sehingga membuat dia tuh masuk ke dalam ganja medis? yang padahal kan ganja itu dilarang. Iya. Dan rasanya ya wali 10 tahun saya ya, ganja itu kan tidak memberikan rasa efek sadar. Nah, pada saat melakukan medis ya, dan saya juga tidak tahu kan dengan ganja yang efek tidak sadar itu apa ya. Nah, dalam medis itu kan butuh yang namanya tidak sadar untuk Iya. melakukan pengobatan. Ya, kan ada ini obat bius. Nah, apakah obat bius itu masuk ke dalam Tidak, beda kalau obat bius beda dia kan kalau kata kamu tadi itu zat penting dalam ganja tuh ada THC, ada CBD, ada CBN, itu nah CBG, banyak itu istilah-istilah medis itu yang kita bukan ranah kita itu nah kan untuk kita tahu itu nah tapi yang penting itu tuh sudah terbukti dan sudah diuji penelitian berapa kali itu nah. Karena ingin jawab yang tadi yang usianya tuh pengobatan ganja lebih aman dari usia dewasa dari umur 21 tahun karena di atas pengawasan dokter kalau yang di bawah umur. Nah, kata tadi bilang sama kawan ini itu tuh lagi penelitian kan, tapi legalisasi ganja medis nih dapat meningkatkan penggunaan narkoba, menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya kesehatan. Balik-balik pada masalah dosis. Nah, di rumah sakit itu kan masalah dosisnya kan sudah terukur dan teratur. Sudah diatur lalu itu kan. Mungkin ya pasien tersebut tuh tidak merasa itu tuh bahwa itu tuh ganja. Mungkin sepengetahuan pasien tuh oh obat itu ya seperti itu, mungkin seperti itu saja lah. Iya. Kan apapun yang dilakukan berlebihan itu juga tidak bagus itu. Nah mungkin sudah ada takarannya untuk usia segini, untuk sakit ini, untuk ini itu. Nah mungkin itu termasuk obat herbal ya. Terus tidak ada salahnya juga kan dibanding dicoba itu. Nah walaupun itu ada beberapa negatifnya itu nah ganja tuh kan jangan kalian pikir tuh ganja itu nah kan karena ganja tuh masuk golongan narkoba sejenis sabu itu aku yakin juga mungkin sabu tuh pasti ada positifnya tapi aku belum tahu ya kalau sabu atau apa Tapi memang ganja dampak negatif. Ganja itu dapat merusak memori, perhatian dan kemampuan belajar Tio. itu kalau disalahgunakan ini kan untuk medis mungkin dia nih sakit itu nah
kalau saranan dokter disuruh minum ini. Tapi takutnya kan kalau ganja itu untuk medis kan, tapi dari balik itu pasti ada tujuan yang tidak baik. Tujuan tidak baik seperti apa? Izin menambahkan, ganja kan bisa meredakan gejala flu kan, Ah, tetapi pemakaian jangka panjang dapat merusak fungsi otak, menurunkan daya ingat dan memicu gangguan mental. itu kan pemakaian jangka panjang kan. Tidak selalu itu kan. Tidak selalu. Misalnya itu kan pengobatan itu kan hanya beberapa kali. Iya, siapa tahu dia itu memang lah sekaratnya cek itu nada ada lagi obat-obat lain itu tidak baca lagi cek itu Dan nada. kalau sudah terpaksa ya sudah, kan itulah yang jangan Iya, terbaik. kalau memang itu tuh sudah diuji coba oleh orang lain dan hasil juga efektif cek itu apa sih kita tidak coba juga cek itu kan walaupun ada dampak negatifnya kita ambil dampak positifnya dulu cek itu Ya, misalkan dalam hukumnya itu fasilitas kesehatannya yang siap mengawasi produksinya ganja itu, distribusinya serta pemakaian ganja itu kan ketat kan. Jadi kan cara ganja itu dipaksakan malah justru menimbulkan kekacauan gitu nah, kekacauan penyalahgunaan obat, terus sulitnya membedakan antara penggunaan obat medis sama non medis. Enggak ya, Anda pasti dalam rumah sakitnya pasti tidak sembarangan, sudah pasti diawasi mulai dari Iya. pemilihan ganja tersebut, mana yang terbaik seperti itu. Kan sudah disahkan juga berarti pihak-pihak cek itu tuh sudah berkolaborasi dengan anggota aparat negara, cek polisi, cek dengan polisi itu pasti sudah bekerja dengan anggota medis cek itu untuk menjadikan si ganja ini alternatif obat pasien, obat medis itu. Dan juga alternatif pengobatan bagi pasien yang tidak merespon obat konvensionalisasi ganja yang menjadi pilih terakhir dari efektif. Tapi kan tadi nyebutin konteksnya dia nyebutin di mana ganja itu untuk penenang kan, untuk obat penenang. Nah selain ganja tuh ada obat penenang lain, yaitu apa herbal lain atau tumbuh-tumbuhan lain. Ya kenapa harus ganja? Bukannya ganja itu ya termasuk pilihan terakhir. Mungkin ada banyak ya Wan obat-obat penenang herbal lainnya, tapi ganja ini salah satu mungkin banyak manfaatnya cek itu ini harus penenang cek kalau mungkin yang lain tuh cuma penenang tok cek itu kalau Dan ganja mungkin yang menenangnya itu ya cuma efek biusnya tuh seminim mungkin, dan kalau di ganja tuh efek biusnya tuh bagus gitu Iya. dari segi kualitas gitu. Alternatif lain juga sudah ada kan sebelum kan kata kawan tadi. Tapi kan jika tidak ada alasan yang kuat ya untuk mengambil resiko dengan melegalkan ganja itu di dunia medis. Nah, karena dunia farmasi itu sudah memiliki pilihan obat yang terjamin, yang lebih terjamin gitu. Nah, tapi kan ini herbal Wan obatnya kan herbal cek itu beda kalau yang cak infus atau yang kalau cak seperti tadi itu kan kimia cek itu kan kalau ganja ini termasuk obat herbal karena dia dari tumbuhan kalau yang cak infus atau obat bius itu kan kimia loh yang pasti kalau cak ganja ini kan cak tumbuh-tumbuhan itu. Iya, memang dari tumbuh-tumbuhan. Tapi emang ada bukti yang kuat bahwasannya ini tidak tunjuk dampak negatif. Pasti sudah ada karena sudah disahkan oleh negara.
kalau resikonya lebih besar pasti tidak mungkin bisa keluar negara. Karena kan pasti sudah terstruktur dan sudah terarah untuk penggunaan ganja pada Sudah diuji dunia coba. medis tersebut. Oh, berarti dengan mempertimbangkan tingginya resiko, mempertimbangkan tingginya dosis, penyalahgunaan, dampak kesehatan jangka panjang, belum siapnya regulasi, ya, serta adanya alternatif obat lain lah gitu ya. Nah, maka penggunaan medis lainnya tuh banyak yang yang lebih mudarat sih, kalau lebih mudarat sih itu daripada manfaat gitu. Jadi oleh sebab itu legalisasi ganja tuh ditolak gitu. Tapi banyak kan di luar negeri juga banyak yang guna ke ganja sebagai obat alternatif herbal. Tidak cuma di Indonesia, mungkin di Indonesia baru. Mungkin orang-orang tuh masih masyarakat awam tuh masih takut itu. Nah, makanya kenapa negara lain tuh lebih maju berkembang, karena mereka tuh percaya akan peran dokter, peran medis itu. Nah, mungkin di Indonesia ini masih banyak yang takut kan, masyarakat masih ngerti itu. Nah, karena ganja kan yang konteksnya ganja itu kan banyak yang gak bagusnya mungkin, tapi ya mungkin boleh dicoba itu. Dan juga ada ya ganja itu yang mudah didapat karena kan dari tumbuh-tumbuhan. Ya mulai didapat. Karena kan negara kita ini kan negara yang tropis, untuk tumbuh-tumbuhan tersebut kan sangat bagus. Tapi banyak juga sih dari berita yang aku tengok dari jurnal-jurnal yang aku baca, contohnya banyak juga petani yang menyalahgunakan ganja itu. Contohnya dia menanam ganja itu beberapa hektar, terus dia jual dengan ke pasar doang, contohnya ke luar negeri yang dimana uang-uangnya tuh ya pemakai narkoba. Nah itu makanya yang ditangkap sama polisi tuan. Kalau medis itu tidak, mereka sudah bekerja sama dengan polisi yang pastinya kan. Dan polisi juga pasti sudah mengawasi. Dia sudah mengawasi, makanya tidak Wilayah-wilayah bisa yang- ditanam tidak diolah. Ya, dalam dunia medis tuh kan ganja tuh untuk kemoterapi kan. Nah, untuk kemoterapi tuh kemoterapi apa baik gitu. Kan banyak dia tuh. Kan kemoterapi itu kan obat kanker dia. Ya, selain kanker apakah ada lagi gitu. Ya, sebenarnya sih banyak Obatnya itu. ya. Kan Salah satu contoh ya yang sudah aku sebutkan yang 3 tadi ya, dan juga Nah, kan dari hewan kita itu dari Tuhan. Tapi kan lebih baiknya kita menekankan kan lebih ke hati-hati atas risiko ganja tadi itu. Kan kita tidak tahu lagi, memang dari medis, tapi kita tidak tahu itu kan bisa menunjuk dampak kan ya negatif ke masyarakat. Tapi Wan, cak mana negara kita tidak maju kalau kita nih cak. Contohnya waktu COVID kemarin kan ada waktu disuntik vaksin banyak beberapa orang yang tidak disuntik vaksin cak itu. Nah, alangkah susahnya sih untuk percaya dengan dokter tuh. Jadi siapa sih yang kalian percaya tuh cak, kalau bukan dokter tuh ya nggak sih kita tidak bekerja sama pula dengan dokter kayak itu. Nah, sedangkan mereka sudah berilmu, sudah sekolahnya sudah tinggi, apa sudah jelas kayak itu. Nah, jadi kita sering ngebebas itu tuh baik untuk diri kita sendiri kayak itu. Nah, segala resiko itu sudah ada di tampungnya, sudah diminimalisir. Mungkin kita tuh jadi kelinci percobaan kayak gitu. Tapi kita khawatir ya tentang potensi penyalahgunaan ganja medis ini yang kita pakai itu. Iya, apalagi kan untuk anak
untuk misalkan ada anak-anak muda itu potensinya tuh lebih besar kayak itu nah. Nggak mungkin dikasih ke anak-anak yang kayak itu Wak. Karena kan itu tuh pasti sudah ada bertanggung jawab lah. Dikasih siapa, yang mana, dan kemana. Iya. Jadi itu mungkin nggak sembarang uang kayak itu yang asal dikasih kayak mungkin lah alternatif lain kayak itu dikasih obat herbal. Dan juga pasti kalau ditentang itu kan sudah pelanggaran hukum. Iya. Ya, skip dulu. Nah, masuk. Tapi ya Wan, dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika yang dapat digunakan dalam kepentingan Baca beda apa? Baca beda. pengembangan ilmu pengetahuan dilarang digunakan sebagai obat Tidak baca beda sumpah. dalam undang-undang Menurut Puan, menurut Puan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika, golongan narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Nawan kalau berdasarkan undang-undang hak atas kesehatan adalah hak undang-undang menegaskan bahwa kesehatan bagi diri kesejahteraan masyarakat sehingga negara harus mengupayakan segala cara untuk menjamin hak itu. Nah, Undang-Undang 1945 pada dapat Sudah-sudahan, jadi kesimpulan Cak ini ya, penggunaan ganja dalam dunia medis punya potensi besar, terutama untuk penyakit tertentu yang sulit diobati. Namun, tantangan utamanya adalah soal pengawasan, regulasi, dan resiko, kan? Dan penyalahgunaan. Banyak ahli kesehatan mendukung riset lebih lanjut dan penerapan yang terkontrol tepat jika ganja ini digunakan secara medis. Jadi Cak itu kesimpulannya, Wan. Oh, cak itu. Ya, jadi kita rasa Cak pro kontra karena segalonya tuh ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi itu tuh mungkin ada beberapa orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Jadi kita harus menghargai pendapat orang gitu nah. Dan kita di sini kan juga berpendapat, Iya. yang di sini kan untuk mencari kesimpulan apa yang kita dapatkan tersebut. Ya, Nah, betul. tadi kesimpulan yang kita dapatkan selama kita oceh-ocehan tadilah kesimpulan kita. Karena tadi kita berbanyak pendapat. Ya boleh pendapat itu diperbanyak. Tapi kan kita sudah kesimpulannya, jadi kita sama-sama tahu kan, Wan. Iya. Ya sih, bagus. Sudah Wan, anak balik. Balik dulu Bu kita. Balik. Nah, dia masuk MK gitu. Sudah balik yuk. Jadi teman-teman, kesimpulan debat hari ini sudah selesai. Kami sudah membahas 3 materi tentang debat-debat tersebut. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi